Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur, malam hari ini kita ngopi disik Oke. bersama Cak Warto. Ya. Monggo diunjuk. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, seperti biasa. Ya, malam hari ini kita akan bincang-bincang kembali. Ya, malam lalu kita sudah bincang-bincang mengenai banyak hal lah. Nah, malam hari ini kita akan berbincang-bincang lagi. Kali ini lebih kepada apa yang dirasakan secara pribadi mungkin ya. Secara pribadi saya ada satu pengalaman. Nah, pengalaman ini sehubungannya itu dengan rasa dimana saya yakin itu hampir setiap orang mungkin pernah merasakan, dimana ada suara nggak ada rupa, Pak, gitu. Ada suara nggak ada rupa, dan itu membisikkan kadang-kadang pada hal yang tidak baik gitu kan. Dalam kesendirian saya itu ada suara yang seolah-olah mengajak saya itu untuk berbuat tidak baik. Tapi seketika itu juga gitu kan, dalam relung hati yang dalam itu ada suara juga gitu kan, yang menangkal, yang menyangkal, yang menolak gitu, yang menolak apa yang dirasakan itu gitu. Nah, ini sebenarnya fenomena apa ya? Itu apa ya sebutannya ya? Kalau di dalam diri kita itu terjadi hal seperti itu gitu. Nah, ini saya ingin tanyakan kepada Cak Warto ini, bincang-bincang kita malam hari ini. Gitu. Langsung. Ya, bagaimana Cak Warto? Menurut Cak Warto itu fenomena apa sih gitu kan? Itu terjadi gitu. Ya, simpel aja kalau ditanya pertanyaannya fenomena apa ya? Fenomena diri. Fenomena diri. Oke. Udah begitu jawabannya. Karena itu setiap diri itu kan, pengalaman setiap diri itu. Itu. Sebetulnya begitu. Jadi fenomena diri ya, Fenomena nggak ada diri. fenomena apa-apa. Hanya kalau orang yang memperhatikan itu ya buat apa itu ada gitu ya kan? Ya. Ya kalau itu ada kan berarti ada sesuatu di balik yang ada. Ada sesuatu di balik yang ada. Iya. Oke. Baik. Itu bukan rasa ya, kalau sudah bilang itu. Karena nggak terasa apa-apa sih. Kalau boleh ya suara nggak ada. Kalimatnya juga nggak ada. Kalimatnya nggak ada gitu. Pembicaraan nggak ada, cuman ada ungkapan yang bisa kita pahami. Itu seolah-olah bicara dengan sendiri-sendiri gitu kan. Kalau dibilang bicara dengan diri sendiri juga tidak, karena di dalamnya ada dialog kan gitu. Iya, betul. Di dalamnya itu ada dialog. Kalau ungkapan-ungkapan itu bersifat internal antara seseorang dengan dirinya sendiri, itu kan istilahnya self talk. Self talk ya. Iya, Oke. itu internal Ya, perkataan. ya. Perkataan seseorang kepada dirinya sendiri, dia ngobrol sama dirinya sendiri, itu self talk. Kalau ini kan seolah-olah ada suara yang berlawanan. Iya. Artinya yang satu mengatakan begini, sementara satu lagi menyangkal. Iya. Berarti udah ada dua nih. Iya. Nah, kemudian kan ada satu lagi yang mendengarkan perkataan itu. Iya. Itu kan tiga Iya, berarti. berarti tiga. Tiga itu ya terlepas orang memperhatikan atau tidak ya. Semua orang mengalami ya. Kalau saya mau cerita gitu mungkin semua orang juga, saya udah pernah kayak gitu, sama. Iya. Cuman ya terus endingnya bagaimana kalau semua orang pernah kayak gitu, itu sebetulnya yang terpenting. Iya. Kalau itu mah
disengaja nggak disengaja muncul dengan sendirinya. Ya. Ya, ya. Nggak harus direncanakan kalau yang begitu. Ya. Gitu. Saya punya pengalaman. Ya. Artinya itu adalah fenomena self talk ya, artinya ada dialog, bukan? Kan. Bukan. Kalau self talk itu Ya. percakapan internal antara seseorang dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri. Ini kan nggak sendiri, ada 3. Iya, iya, ya saya rasakan ada. Ada 3. Ya. Ada 3. Suara Tuh. ya. Saya punya pengalaman ya, cerita aja lah. Monggo. Dulu ada seorang pemuda. Pemuda itu namanya Warto lah. Pemuda itu namanya Warto. Ya. Nah, Warto itu tinggal di satu kampung. Di mana rumahnya itu di sudut perapatan. Perapatan dan lintasan jalur kendaraan bermotor, mobil dan sebagainya dengan lintasan kereta api. Ya. Jadi ada jalan raya, kemudian ada kereta api gitu, ada Oke. pintu kereta gitu kan. Ya. Nah, di perapatan itu, di sudut itu. Kemudian di sekeliling itu. Tuh. Jadi di tempat tinggal, kemudian ini jalan raya. Ini jalan raya tembus, ini ada perapatan lagi, muter lagi. Itu lagi tembus, bisa tembus itu lagi perapatan itu. Nah, di antara putaran itu, putaran jalan berputar itu antara perapatan satu dengan yang lain. Itu di sudut sini ada gedung serbaguna. Ya kadang-kadang ada pertunjukan ketoprak, ada pertunjukan ludruk, ada wayang orang itu ya. Ya. Tuh. Sementara di gedung yang sebelah sana itu gedung bioskop. Nah, samping gedung serbaguna itu ada pasar. Oke. Di seberang pasar itu terminal. Terminal. Kemudian di perapatan itu di seberang sininya dari rumah itu ke rel kereta ke arah kiri itu stasiun kereta. Singkat cerita, Warto muda ini tinggal di lingkungan dekat stasiun kereta, dekat gedung bioskop, dekat gedung serbaguna, dekat pasar, dekat terminal, dekatan. Dan di sekitar jalanan rumah Warto muda, tempat tinggal Warto muda, itu banyak Cina. Kebanyakan Cina itu ya punya burung walet, burung apa. Terus halamannya juga itu luas-luas, namanya juga Cina ya. Orang kaya-kaya lah, halamannya luas-luas. Itu bisa dibayangkan bagaimana pemuda Warto hidup di masa itu. Ya kalau kehidupan anak muda kan nggak di kota nggak di desa sama aja. Senangannya dolan, keluyuran, nongkrong sana nongkrong sini. Biasanya cari tongkrongan di mana situ rame, dia di situ dia nongkrong. Nah itu. Jadi Warto muda itu kalau nongkrong kalau nggak di stasiun kereta, di pasar, di terminal, di gedung-gedung itu, bioskop, kesenian, gedung serbaguna, gedung bioskop ya itu. Biasalah nongkrong, rokokan, yang gaya-gaya lah. Kalau istilah anak sekarang matching, godain cewek, yang nyuit-nyuitin, gitu, sweet, gitu. Kadang-kadang lagunya sok tengil lah, padahal nggak kenal, sok akrab, gitu. Ya biasa namanya anak muda. Nah, kadang ya ke pasar, kadang ke terminal, ya biasa kayak gitu. Udah kebiasaannya begitu sehari-hari. Nah, suatu hari itu di malam hari, lagi jalan muter, biasa cari tongkrongan mana yang enak, yang rame. Nah, waktu muterin jalanan itu kan sampai perapatan satu belok, perapatan satu belok. Di antara putaran-putaran jalan itu, sepanjang jalan itu yang dilintasi kebanyakan rumah-rumah Cina kaya. Nah, satu hari malam-malam itu pas melintasi
rumah Cina, halamannya luas. Itu di halaman rumah Cina itu ada pohon mangga. Kalau di kampung saya namanya pelem gadung. Oh, gede-gede itu. Gede, panjang, Panjang, terus ya. ada bintik-bintik itu. Iya. Itu jangankan matangnya, Heeh. mentahnya aja itu sudah manis. Udah manis. Mentah bajangan namanya. Iya, bajangan. Nah, waktu melintas itu terlintas tuh di Diriwarto ya, Iya. terlintas. Iya. Wah, bajangan. Udah begitu doang. Heeh. Tiba-tiba datang dari sebelah. Heeh. Ya seger. Malam-malam makan bajangan gini seger, bisa ngilangin ngantuk. Iya sih. Jawab tuh. Si Diriwarto jawab. Iya. Iya sih. Tapi gimana kan itu? Ya udah ambil aja petik ya punya orang nanti. Orangnya udah tidur. Dialog. Iya, tapi kalau nanti ketahuan orang lewat, Heeh. ya, goblok kan ini. Jawa Timur malam goblok-goblokin ya. Gitu. Iya, yang satunya goblok-goblokin. Ya tengok-tengok lah. Nanti kalau ada orang lewat ya suruh kasih tanda temennya kan. Iya. Ada temennya, ada beberapa anak. Gampang, kamu lompat aja pintu, karena pintunya itu dari pipa gitu kan. Naik, injek, lompat pintu, petik kok. Petik. Pohonnya itu rindang, terus pendek, jadi kalau dipetik sambil itu aja bisa. Oh, Udah gede, gede-gede. orang kaya lah. Itu. Ya, tapi kalau ketahuan, ya makanya tengok-tengok. Ya, udah akhirnya bener loh, iya juga sih. Nah, masih ngomong tuh Warto, muda Warto sama temennya. Kalau ada orang kasih kode ya. Ya harus ada takut apa sweet apa gimana. Udah mulai tuh Warto udah tuh. Mendekati pintu gerbang. Kakinya baru naik sebelah tuh. Iya. Naik sebelah. Tak. Ada suara ngomong. Sebelah kalau ini tadi sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kanan. Jangan goblok. Itu nggak baik, itu kan namanya mencuri. Iya ya, mencuri itu nggak jadi tuh. Sebelah kiri ngojok-ngojokin. Alah, mencuri kalau nggak ketahuan kan nggak apa-apa gitu. Iya. Kan bahayanya kalau ketahuan itu ya. Udah sikat aja, naik aja, mau naik lagi. Jangan, mencuri itu dosa, perbuatan haram dilarang Tuhan, nggak jadi lagi. Udah cepet sampai itu, ya ini kan dosa kalau itu mencuri itu. Alah dosa, dosa itu kan dosa sama Tuhan, Tuhan aja nggak rewel, kamu rewel, udah ambil aja. Naik lagi. Naik baru satu udah naik, satu lagi udah goblok jangan kamu. Nanti kalau kamu ketahuan, ya kan? Kamu dipukulin orang, makanan nggak seberapa, nggak jadi turun lagi tuh. Turun lagi. naik turun. Ya, nanti kalau ketahuan ini, udahlah kan gua jagain di sini. Kalau ada orang tuh saya bilangin gini. Udah sikat aja Breng, sebentar gitu lu makan prek kita jalan lagi, kita nongkrong. Iya ya, enggak. Lagi mulai naik lagi tuh. Begitu mau lompat, jangan. Kamu pikir-pikir dulu. Itu makanan nggak seberapa, udah dosa, ya kan? Beli juga seberapa, di pasar juga banyak. Jangan sampai nanti karena kelakuanmu begitu, nanti bisa mencoreng-coreng nama baik bapakmu. Wah, mulai nyebut bapak tuh. Iya. Ya kan? Bagaimana? Kalau sampai kamu itu terus ketahuan, itu sopo anak bapak ini nyolong itu, malu nggak bapakmu? Mikir-mikir iya, turun. Singkat cerita, terjadi perang nih. Perang ya. sikat. Jangan. Sikat. Mirip. Jangan. Mau nekat sikat gemeter tuh. Iya. Perang tuh. Jangan, sikat jangan. Nah, akhirnya tinggal keputusan mau sikat apa jangan. Iya.
pilihannya. Nah, tidak ada satu pilihan pun yang tidak Menanggung resiko. menanggung risiko. Iya. Gitu. Jangan resikonya yang nggak jadi makan bajangan. Iya. Gitu. Kali kalau sikat semua itu. Artinya ada dua pilihan. Pilihan dari motivator dari sebelah kiri. Iya. Jangan motivatornya di sebelah kanan. Kanan. Pilih nurutin yang kanan apa yang kiri. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, pertanyaannya, ini jelas itu. Di saat yang sama, ada dua suara yang berbeda. Iya. Ya. Betul. Yang satu mengajak pada keburukan, yang satu mencegah. Iya. Malah amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Iya. Dan ada yang mendengar. Nah, itu dia. Nah, pertanyaannya yang itu, yang mendengar itu siapa? Iya, iya, iya. Yang mendengar itu siapa? Yang memilih siapa? Iya. Ya, kalau memilih iya, dia yang nanggung risikonya. Yang memilih ini Iya. siapa ini? Iya, iya. Dia ada apa tidak? Ada. Ada nggak yang mendengar loh? Ada. Nah, siapa yang mendengar ini? Iya. Iya. Ada apa tidak? Ada. Kalau memang itu dikatakan ada, kenapa nggak pernah dipikirkan keberadaannya? Iya, betul. Itu endingnya harusnya. Percuma dong dicerita-ceritakan. Itu isinya. Endingnya apa? Kalau memang suara-suara itu ada. Iya. Kenapa nggak pernah dipikirkan? Kenapa nggak disikapi? Iya. Nah itu kira-kira. Silakan dijadiin bandung. Itu endingnya. Itu endingnya. Bukan masalah siapa nggak urusan. Tapi ada apa tidak? Kalau memang ada, kenapa dibiarkan? Kalau itu memang ada dalam diri kita dan itu bagian dari diri kita, kenapa diabaikan? Iya. Itu yang harus dipertanyakan mestinya. Iya, betul. Kalau peristiwa itu mah, itu kan Pak Warto yang mengalami hal Iya. itu. Kalau Lukman kan enggak lah. Andri itu enggak pernah lah ngalami. Pak Warto yang ngalami itulah. Iya, 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 iya. Itu pengalaman Warto waktu itu ada itu. Dan Iya, jadi iya, urusan, ini siapa? Iya, iya, iya. Nyatanya ada. Ada. Kalau memang itu kita yakin itu ada, kenapa kita abaikan keberadaannya? Toh itu ada pada diri kita, bagian dari diri kita. Iya, iya, iya. Apa enggak khianat terhadap diri sendiri nih kalau Iya. menyanyiakan dia? Betul, betul. Nah itu sebetulnya Iya. endingnya. Iya, siap. Berarti ada kesinambungan ya. Setelah kita mengalami peristiwa itu atau ya peristiwa lah, saya sebut itu peristiwa. Setelah kita mengalami peristiwa itu, berarti kita sadar ya bahwa dua suara, yang satu nyuruh, yang satu nolak gitu. Nah itu kan dirasakan. Maksudnya didengar dan ada yang mendengar gitu kan. Nah yang mendengar itu saya yakin setiap diri tahu. Dia itu mendengar tanpa menggunakan telinga. betul, dia mendengar tanpa Yang menggunakan berbicara telinga. juga tanpa menggunakan lesan. Tanpa menggunakan lisan. Betul seperti itu. Yang mendengar juga nggak pakai telinga. Iya betul. Nah itu terjadi. Nah itu kelanjutannya, kesinambungannya Pak Cak Warto. Saya mau bertanya. Saya boleh nukil ya bagian dari Al-Quran itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada diri itu fujur dan takwa. Artinya itu kedurhakaan atau kejahatan dan juga ketakwaan. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa memang itu sudah ada pada diri kita gitu. Si nafsu ini kan dia cenderung kepada hal-hal yang negatif ya. Nah, karena apa, bisikannya mungkin lebih didengar kepada hal yang negatif ketimbang yang tadi yang positifnya gitu. Nah, adakah metodologi atau cara gitu ya ketika seseorang itu memang sudah terjebak dalam kondisi itu, dia sudah memilih misalnya jalan gelap ini ya, jalan kiri. Nah, dia milih jalan kiri. Itu apa yang harus dilakukan, Cak Warto? Ya mempunyai filter, furqan kalau bahasa ini. Harus bisa membedakan, kan dikasih pikiran kita. Betul.
kasih akal supaya membedakan mana yang hak, mana yang batil, Iya. mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Iya. Ya kan, sebetulnya kan kita kan kadang-kadang nggak percaya sama diri sendiri. Itu masalahnya karena mengabaikan diri. Mengabaikan itu diri. nggak bisa diingkari lah. Iya, iya. Kalau orang menyadari apa tadi Alhamaha fujuruha. Aduh, rasa bingung kalau bahasa Arab itu. Iya. Apa sih artinya itu? Maka Allah telah ilhamkan kepada diri gitu. Ya. Fujur wa taqwa. Nah, apakah setiap orang menerima ilham itu? Iya, kalau saya rasa sih iya, saya rasa. Setiap ya. Setiap, saya rasa ya. Nah, iya, karena setiap orang mengalami hal itu Iya, kan. betul, betul. Kalau memang setiap orang itu menerima ilham, Iya. kenapa terhadap hal-hal yang sama-sama tidak tahu lebih percaya sama orang lain? Kenapa dia tidak nurut sama ilham itu? Karena ada ilham takwa. Iya, iya, iya. Karena kalau orang punya furqan, oh ini ilham takwa, oh ini ilham fujur. Kenapa lebih mempercayakan pada orang lain? Iya, iya. Kalau ilham itu ada, dan kita menggebu-gebu mendewa-dewakan orang lain daripada diri sendiri, mengangkat-angkat, membangga-banggakan orang lain daripada diri sendiri. Iya, iya. Ini loh guruku, ini loh bapakku, ini mbahku. Lah kamu sendiri siapa? Iya, iya. Benar, benar, benar. Kalau memang ilham itu ada, ya kan ilham sama wahyu kan cuma apa sih, kan sama aja. Cuman kita nggak boleh kalau kita ngomong wahyu nanti dikira ngaku nabi. Iya. Tapi nyatanya suara itu ada kok. Ada. Semua orang terima. Lah ya kenapa harus lebih mempercayakan pada orang lain? Kenapa nggak yakin sama diri sendiri? Kenapa nggak kau cari dirimu itu? Kalau memang itu ada. Iya, iya. Kenapa engkau nggak ikuti ilham takwanya? Kan kamu dikasih akal untuk bisa membedakan. Furqan. Kenapa harus lebih nurut sama orang lain daripada diri sendiri? Iya, iya. Kan jelas itu. Iya, iya. Ini yang bikin manusia sekarang lucu itu. Orang berantem bela orang lain, bukan bela dirinya. Dirinya babak belur. Iya, jadi korban malah. Iya, membesar-besarkan orang lain. Iya, iya, iya. Sementara teriaknya Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tapi membesar-besarkan makhluk. Makhluk. Ya, dengan dalil agama, gimana kita agama nggak bertuhan? Iya, iya. Kalau emang ilham itu dari Tuhan. Iya. Emang ujung-ujungannya juga wallahu alam, hanya Allah yang tahu, sama-sama nggak tahu kok. Iya, Ngapain lebih percaya orang lain? Kamu nggak percaya diri sendiri kok, ilham itu ada. Ikutin aja suara ya. itu. Ikuti suara itu. Nah, sikap kita ya, kita harus punya furqan, pembeda, bedakan mana. Iya, iya, iya. Sama takwa, iya ya ilham takwa lah yang dipakai. Iya, iya, iya. Ilham bujur jangan, kan enak. Kita kan manusia kasih akal supaya dia bisa membedakan. Iya. Oke, oke. Gono bos. Iya, Simpel jelas. aja hidup ini. Iya, Jangan jelas, terlalu inilah. Jelas, jelas. Sama-sama manusia. Pada baik tiga wis kapejuh. Iya. Wah, gamblang jelas banget ini. Oh, iya. Iya, jelas. Iya. Artinya setiap dari kita akan mengalami itu dan jelas intinya tuh furqan. Kita diberikan akal, diberikan hati, perasaan yang untuk bisa menimbang itu. Gitu ya. Jelas kalau mau diilhamkan ada dua ilham ya ambil takwanya gitu. Kenapa harus ambil fujurnya? Gitu ya. Oke. Kita kadang lebih mempercayakan pada diri orang lain sama aja, dia kagak tahu. Nggak tahu. Kalau dia tahu sih mending, paling katanya. Katanya. Sama-sama nggak tahu kok, ngapain Siap. ribut? Betul. Sama-sama nggak ngerti kok ribut. Iya. Itu karena lupa sama diri. Lupa sama diri. Lupa sama diri itu Iya. karena apa ya, Allah juga yang melupakan terhadap dirinya. Iya. Karena apa, dia lupa sama Allah. Dia lupa sama Allah. Makanya ada juga kalau sampean boleh dalil, saya boleh dong dalil. Monggo. Iya. Pripun. Wala takunu kalladzina nasullah fa'amsahum anfusahum Iya. ulaika humul fasikun. Iya, Dan iya. sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang lupa sama Allah, sama Tuhanmu. Maka Allah akan bikin kamu lupa terhadap dirimu sendiri. Akhirnya perbuatanmu ya fasik. Karena apa?
nggak bisa bedakan mana ilham takwa, mana ilham fujur. Pasti itu bagian dari kefujuran. Iya, betul. Gono. Iya. Gimana sih? Malah justru akarnya, Pak. Saya ngeliat akar permasalahannya. Iya. Akar permasalahannya, kenapa si ilham fujur ini bisa mendominasi karena tadi lupa. Dia lupa sama Allah. Iya. Iya, jelas. Semakin jelas. Ya, artinya makanya kamu dilupakan sama dirimu dan saat lu kenal Allah, lu kenal diri kok. Iya. Kamu lebih seneng membanggakan orang lain. Kadang-kadang lupa orang tuanya diabaikan dan banggain orang lain, kagak jelas juntrunannya kita kenal kagak turunannya manaan nggak tahu kita. Iya, betul. Kita mbah kita, bapak kita kagak tahu, malah kita abaikan. Betul. Diri kita, jangan meninggikan diri kita. Kita punya diri. Semua orang diberikan potensi yang sama. Semua manusia sama di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Nggak ada beda-beda lebih utama, nggak ada. Yang membedakan takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Apapun jabatanmu, titelmu berapa, kalau nggak takwa, fujur. Udah begitu aja, jangan diikutin. Iya, apa. Sok-sok mulia, sok-sok suci, sok-sok apa. Nanti tentunya jadi bisnis itu. Iya, betul. Banyak bisnis orang suci sekarang. Ya bikin kuburan. Bikin kuburan orang suci padahal palsu kadang ya kan. Duit. Ada lagi tuh. Terus rumah suci di bisnis. Lama-lama tanah suci buat bisnis. Iya. Kayaknya udah, Pak. Enggak tahu deh saya mah. Itu yang gitu-gitu tuh. Iya. Coba lah kembali meniti ke dalam diri. Dalam kembali irji'i ila rabbiki. Iya. Rodiyata mardiyah. Udah fatkuli fi ibadi wa fatkuli jannati udah jangan mikir yang macam-macam, fokus sama diri sendiri. Makanya kalau belajar itu ya jangan belajar pengen pinter. Iya. Cobalah terus belajar supaya bisa membaca diri sendiri. Iya. Oh belajar membaca diri sendiri, iya. Kalau membaca orang lain mah nggak usah belajar, pada pinter. Orang lain dulu yang dibaca. Iya. Diri baca tuh. Iya. Jadi nggak lalai. Kalau emang itu dianggap ada, ya, bukti-bukti itu. Bukti-bukti itu ada. Jangan diabaikan dong. Iya, siap. Wah, gitu aja. Simple aja. Simple. Hidup kok dibikin ruwet. Iya. Apa. Jelas itu ada kok. Jelas itu ada. Yakinnya adanya kok. Ngapain cari jauh-jauh? Oke. Bodoh nggak apa-apa. Iya. Kita biarpun bodoh, kita masih optimis. Kenapa? Allah menganugerahi kita. Yang namanya skill itu, skill nekat. Kita hidup ini nggak pakai skill nekat itu. Iya. Orang yang punya skill nekat, apapun dia akan lakukan nih. Daripada pinter nggak punya skill nekat. Iya. Lu ilmu ini tinggi tapi nggak punya tekad untuk mengamalkan ilmu. Bill Gates yang mendabrus di kemana-mana. Bodoh punya skill nekat akan dapat pengalaman nanti. Dengan pengalaman dia akan merasakan. Dengan dia merasakan sepakat rasa nggak pernah bohong. Begana. Kalau itu mau rasakan dalam dirimu dalam hidup ini, pakai. Iya, siap. Oke. Openi. Oh iya, jangan kau abaikan. Siap. Jangan silo dengan gaya-gaya casing mau orang mana dah. Siap. Kita punya jati diri. Iya, kita punya jati diri. Iya, kalau pribadi ini nggak punya jati diri, nanti juga bakalan nggak punya jati diri bangsa. Karena lebih membanggakan bangsa lain. Itu berangkat dari lupa diri. Nah, iya. Apa. Ngakuin ada tapi nggak diadakan. Nggak diakui keberadaannya. Kan akhirnya begono. Iya, apa. Iya, emang begitu. Iya. Alhamdulillah. Terjawab sudah gitu kan. Alhamdulillah. Nah, nih tadi kita ngobrol-ngobrol sama Bang Andri nih. Bang Andri, gimana Bang Andri? Tadi seputar masalah itu gimana tuh? Ada yang mau ditanyain? Dia pernah ngalamin. Iya. Kan waktu itu dia diboker kan. Iya. Peristiwanya beda mungkin. Iya. Ayo silakan Bang Andri. Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Iya boleh. Iya. Sini.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bingung tentang ini. Ruh Ruh, dan jiwa tuh ya. ruh dan jiwa. Oke. Bahwa katanya kan ruh itu milik Allah ya. 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 Oke. Terus kembali ke Allah ya. Iya. Lalu yang dipanggil kenapa jiwa gitu kan, jiwa-jiwa yang tenang dah. Iya. Iya. Nah itu mohon berikan ilustrasi tentang ruh dan jiwa itu kayak gimana, contoh gambarannya gitu. Heeh. Perumpama. Oke, perumpamannya. Oke. Gini, Iya. ilustrasi. Mungkin kita pernah dengar ya. Iya. Ada istilah rogo, Rogo ya. jiwa, Jiwo, nyawa. nyowo, Nah, raga, raga, jiwa, nyawa. nyawa. Iya. Ada rogo, sukmo, Sukmo, nyawa. nyowo. Dia tiga dia. Ya. Sukma lah, ada raga, ada sukma, ada nyawa. Mm-mm. Ini kalau di bahasa roh itu kan bahasa Arab. Betul, betul. Orang kita bilang nyawa. Nyawa. Orang mati nggak ada nyawanya. Iya. Ketika nyawanya nggak ada, sukmanya pun tidak ada. Raganya yang geletak. Iya. Ini ilustrasi kan? Ilustrasi. Gitu. Karena ilustrasi. Iya, iya. Iya. Ya kan? Ilustrasi. Jadi kalau kembali ke dalam Al-Quran, itu manusia itu diciptakan dari setetes air yang hina. Oke. Gitu ya. Ya. Dari setetes air yang hina. Taulah itu. Orang nyebut sperma, air mani. Air mani. Nah, kemudian itu dibentuk di dalam rahim. Ketika suami istri itu sudah melakukan hubungan, nah sperma itu nanti ketemu dengan ovum, indung telur yang ada di dalam rahim wanita. Iya. Nah itu dari mulai air mani menjadi gumpalan darah, kemudian menjadi gumpalan daging gitu. Itu 40 hari itu 40 hari. bedanya. Iya. Ya, berarti kalau 40 hari kali 3 ya, 120. sperma, Iya. gumpalan darah, gumpalan daging. Iya. Berarti 40. Heeh. Nah, 40 kali 3, 120 hari. 120. Itu saya temukan hadisnya riwayat Bukhari Muslim kalau nggak salah. Tafakun alaih sama saya. Iya. Itu nanti dicari hadisnya ada. Iya. Itu proses penciptaan manusia. Kalau di Al-Quran juga ada. Iya. Surat Al-Mu'minun kalau nggak salah. Nah, itu proses itu diterangkan oleh Tuhan. Nah, ketika 120 hari setetes air yang hina itu berbentuk gumpalan daging yang sempurna atau janin manusia di dalam rahim. Nah, di situ Allah menyatakan itu di Quran itu kan wayan buku bihimir ruhi gitu kan. Kemudian ditiupkan itu wana faktu bihimir ruhi. Aku tiupkan ke dalam gumpalan daging dalam rahim itu ruhku. Nah, di saat ruh ditiupkan, ini nafas mengikuti. Maka begitu ruh ditiupkan ke dalam jasad, nafas keluar. Nah, wujudnya ini. Nah, gitu ya. Oke. Ini wujudnya. Nah, ruh ini emang tiupan Tuhan. Bukan diciptakan, ditiupkan. Ya. Nah, ini mengiringi. Itu tiupannya. Gitu kan? Iya. Angin yang keluar masuk. Nah, ini yang disebut nafas. Ini roh, ini nafas. Nah, raga itu jasad. Jasad. Jadi ada jasad, ada jasmani, Ada jasmani. ada nafsani, ada ruhani. Ada ruhani. Roh ini hanya energi. Segala yang ada, ini ada rohnya. Iya. Duit itu ada rohnya. Iya. Ini ada rohnya. Iya. Ini ada rohnya. Saya bisa tunjukkan kirinya, tapi nggak sekarang. Iya. Ya. Karena gravitasinya nggak. Gravitasinya oke. Ya. Roh, semua ada rohnya. Iya. Roh itu energi yang ditiupkan oleh sang sumber energi, sang maha energi. Oke? Iya. Oke ya. Nah, ini nafas ikut.
Sehingga nah, di sini dua-duanya ada dalam tubuh kita. Menjadi potensi. Iya. Menjadi manusia yang sempurna, ini dua-duanya ada. Roh ada, nafas ada. Berarti ada 3. Ada roh, ada rohani, ada nafsani, ada jasmani, jasad. Jasad ini hanya alat, nggak bisa apa-apa. Tanpa ini jasad kita ini nggak ada harganya. Iya. Dan dia bisa berbuat apa-apa karena roh dan nafas ini. Bisa dipahami nih bahasa saya. Iya. Nah, di saat ini beraktivitas, ini hanya Sang Maha Energi. Nah, ini roh, ini nafas, di sini jasad. Jasad. Ya. Ya. Nah, sebetulnya. Nah, ketika tadi ada suara baik, suara kebaikan, itu biasanya disebut suara rohani. Suara rohani. Betul nggak? Ya. Nah, suara rohani. Suara rohani. Tuh, sebenarnya. Nah, ada suara-suara, ada suara-suara sebenarnya syahwati. Syahwat. Dari sini ada bentuk syahwat, hawa, Hawa. keinginan. Iya. Mana hawa, ada nafas, kadang digabungkan hawa nafsu. Syahwat. Ya kan? Ya. Ketika hawa ini dorong-dorong, nah itu namanya cuman kepingin. Iya. Woi, Woi. ambil aja lu. Woi, jangan. Betul nggak? Ya, seperti itu. Nah, sekarang ini dia mendengar. Jadi yang dengar ini siapa? Nafsani. Nafsani ini. Nah, nafsani ini sifatnya. Ya. Nafsani ini sifatnya labil. Iya. Kadang kalau semi kanan, kadang kalau semi kiri. Makanya ketika ada dua suara, entar ke sini, entar ke sini, entar ke sini, ke Iya, sini. iya. Nah, pilihan terakhir mau ke sini apa ke sini? Iya. Punya perempuan. Gitu dalam hidup ini. Makanya Allah kasih akal. Ada roh, ada nafas, ada akal. Ada. Di dalamnya ada kolab. 4 potensi itu. Tapi hakikatnya keempat-empatnya adalah latifatur robbaniyah. Jisim halus yang disandarkan pada Allah. Nilai-nilai ketuhanan. Iya. Masa harus dikawal oleh Tuhan. Berarti disinilah ada suara Tuhan. Suara Tuhan adalah suara kebenaran. Karena al-haq min rabbik. Fala takunan minal mumtarin. Itu Bapak Andi. Udah ketemu belum? Iya. Hah? Iya. Jangan ya aja. Iya bagaimana maksudnya? Iya, paham. Ya gitu. Iya. Nah, tadi tuh tentang mimpi tuh. Tentang mimpi. Iya. Nah, ada kalanya begini Pak. Ini sebenarnya pengalaman dari Bang Andri cerita gitu kan. Ketika orang tidur, dia bisa bermimpi Pak. Mimpi. Nah mimpinya itu kadang ya kalau kita laki-laki dewasa nggak vulgar lah gitu kan. Kita mimpi basah lah ya. Mimpi basah gitu. Ketika kita mimpi basah dan itu sperma atau mani itu kan keluar ya. Nah sementara fisik itu kan tidak melakukan aktivitas gitu. Nggak ada aktivitas fisik gitu kan. Biasanya mani itu kalau keluar kan ada aktivitas fisik. Ada lawan lah gitu kan. Atau ada sentuhan dan lain sebagainya. Sehingga si sperma ini bisa keluar gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi di dalam mimpi gitu, Pak? Ya. Penyebabnya gini, kan kita udah ngebahas rasa ya, bahas ruh, nafsani gitu kan. Si nafsu ini juga gitu. Yang artinya memang bagian dari teritorial itu juga. Nah, ini pertanyaan Bang Andri sebenarnya. Tapi ya sebenarnya itu mewakili semua orang lah yang pernah merasakan itu. Artinya itu apa sih sebenarnya yang terjadi itu tuh apa gitu? Iya, yang mimpi namanya. Yang mimpi. Dalam keadaan tidur. Dalam keadaan tidur betul. Ya, sekarang posisi orang mimpi itu seperti apa itu yang terpenting. Iya itu posisi orang tidur itu seperti apa? Ya, coba dilihat di Quran dah. Ya siap. Bentar saya ambil. Di Quran. Ya. Orang tidur itu jiwanya ada dalam genggaman Tuhan. Coba cari. Ya. Di Quran surat apa nanti ya. dibaca aja. Jiwa tuh. Kalau nggak salah surat Az-Zumar itu. Surat Az-Zumar.
Jiwa berarti ya? Ya. Iya, orang tidur itu jiwanya dalam genggaman Tuhan. Orang tidur jiwanya dalam genggaman. Ya coba tolong dibacakan. Saya kan bukan penghafal ya, bukan kok kayak bukan kiai-kiai yang ahli kitab. Jiwa. Ya, surat. Ya, Oke. baca aja yang kenceng Ya. ketemu. Zumar ayat berapa itu? Az-Zumar ayat 2. Masa ayat 2? 42 maaf. Surat Az-Zumar ayat 42. Berikut adalah terjemahan Zumar 42 ya. terjemahan Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Oke. Ya, Jadi tak ulang ya. ye, Allah memegang jiwa seseorang di saat matinya. ya, Jadi orang mati itu jiwanya ditahan oleh Allah. Allah. Ya, Dan Allah juga menahan jiwa seseorang ya, di saat dia belum matinya, ya, di waktu tidur. di waktu tidur. Jadi waktu tidur itu kayak wong mati, jiwanya juga ditahan. Oke, Ning masih hidup. masih hidup. Gitu. Tapi kalau orang mati, jiwanya ditahan terus. Ya, Tapi kalau orang tidur, jiwanya cuma ditahan. ditahan. Ya. Nah, Allah nyatakan Mm-mm. kalau Allah menghendaki, maka jiwa itu akan dilepaskan. Mm-mm. Dan Allah melepaskan jiwa orang Ya, ya. yang sedang tidur. Jadi kan ada jiwa yang ditahan terus, kemudian dia udah nggak dilepaskan lagi. Ada jiwa yang ditahan tapi kemudian dilepaskan lagi. Ya. Nah, itu disebut orang Tidur. ada di genggaman Tuhan. Ya. Dan itu satu bukti tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah, ya kan? Ya. Itu dinyatakan itu. Ya, ya. Salah satu ayatnya. Nah, disinilah kenapa kok jadi ngimpi, ya kan tangannya sedang digenggam. Hmm. Ketika dalam genggaman Tuhan ini dilepas, tapi di satu tempat. Hmm. Buat tempat mana yang dikehendaki Tuhan, sehingga jiwa ini di situ ketemu cewek cantik misalnya. Ya, ya, ya. Entah di taman, entah ketemu di mana, terus diajak jalan-jalan ke kosan misalnya kan. Nggak tahu apa yang dilakukan di kosan. Iya. Pokoknya tahu-tahu pagi-pagi celananya ada gambar Pulau Bali, Pulau Sumatera, itu yang maksud sampean kan? Ya, betul. Ya itu, kok Iya. bisa? Ya bisa. Hmm. Karena yang merasakan itu jiwa. Yang merasakan Fisik itu cuman alat. Mm-mm. Gitu loh. Iya. Fisik itu hanya alat. Ketika jiwanya melakukan itu, yang jendit-jendit alatnya. Ketika alat itu jendat-jendit itu gesek-gesek. Heeh. Iya nggak? Iya, iya. Gitu loh. Ada belum? Mm. Ya rasa itu adanya di situ, Ah. bukan di fisik. Bukan di fisik. Tetapi ketika karena emang dia belum mati kan? Iya, iya. Ketika dia sedang bermimpi dengan wanita itu rasa kan menjalar itu. Ini jendat-jendit kan wong hidup. Iya, hidup. Ada sensitivitas Oh, dalam sensitivitas. itu, sensitif sekali, apalagi masih jiwa anak-anak. Iya. Produksi hormonnya. hormonnya lebih Nah, lebih banyak. itulah kekuasaan Allah. Hmm. Itu kalau nggak dituangkan, Heeh. kepala pening Pening juga. Iya. Jika minimal pas seminggu 2 kali itu harus itu tetap daripada pening. Daripada pening. Nah itu bisa dipahami nggak Iya, itu? iya, iya, iya. Jadi ini fisik cuma alat. Iya. Dan dia nggak sadar itu. Tahu-tahu besoknya malah Iya, betul. udah rada kering-kering dikit terus kaku gitu kan. Saya tahu lah apa yang dialami Andri itu, tahu. Iya, tahu. Kan Andri kan? Iya. Andri. Iya. Ya emang biasa. Saya juga gitu. Ya pernah. Itu masih kurang paham. Heeh. Hah? Heeh. Tadi ruh itu berarti tadi apa? Ruh napas itu? ditahan. Ya. Itu kan menurut versi Enggak, Al-Quran. ruh itu jiwa berarti ya? Bukan. Beda ya? Bukan, beda. Nafsani. Nafsaninya. Iya. Nafsaninya. Itu mimpinya mimpi biologi. Mimpi biologis, betul. Mimpi biologi itu mimpi Iya. yang diberikan oleh Allah Ya. ya seiring dengan perkembangan biologi. Ya, ya. Biasanya mulai ada ngimpi-ngimpi gitu 9 tahun ke atas. Sehingga itu disebut ikhtilam dalam ilmu fikih. Ya. Nah,
Ihtilam itulah yang kemudian dijadikan salah satu tanda itu anak sudah balik. Jadi nggak nunggu 15 tahun. Paham nggak? Itu yang jadikan pedoman, kekuasaan Tuhan berikan. Kalau nggak itu kapan anak balik? Itu. Berarti jiwa itu bukan sukma, beda. Ya jiwa itu sukma Sama. bahasa Oh, kita. sama. Bahasa kita sukma, Iya, Bang. Iya. Makanya kadang-kadang ada mimpi itu mimpi biologi, ada mimpi psikologi. Iya, mimpi psikologi, betul. Kalau mimpi psikologi itu mimpi yang dipengaruhi oleh jiwa, kejiwaan. Saya misalnya lagi ngobrol-ngobrol dengan Kang Dolil. Saya keturun. Iya. Yang dia ada apa lah di jiwa saya itu ke bawah tidur. Ke bawah tidur. Nah, tidurnya nggak begitu itu sebetulnya. Nah, apalagi ngimpi tuh sama Kang Dolil tuh. Ngobrol-ngobrol itu. Nah, tiba-tiba Kang Dolil bangunin. Gitu, mau pamitan pulang. Lah iya bener. Di dalam mimpinya ke bawah. Bisa pas ya. Cara lagi ngimpi Kang Dolil pamitan. Badul yang memang Kang Dolil pamitan. Ini denger-denger dikit. Cuman faktor kejiwaan. Betul. Dia masih ada di bawah sadar. Iya betul. Gitu Bang. Itu yang terjadi semalam tuh berarti. Oh, semalam terjadi. Ya itu mau pamit pulang gitu. Berarti Dia sebetulnya jalan-jalan katanya. Berarti hidup di alam lain sebetulnya ya? Apa? Hidup di alam lain sebetulnya. Dimensi lain ya. Tapi alam lain. Oh iya, dimensi lain. Iya. Dimensi lain. Di dimensi nafsani ya. Tuh. Masih ada bingung Iya. apa? Apa Nggak, yang nggak, buat nggak. bingung? Jelas ya? Jelas. Jelas ya? Masa iya sih? Jelas. Iya. Ya, Oke, benar. ini bagian dari Sirul Asror sebenarnya Bang. Rahasia dari rahasia nih sebenarnya. Kita udah ngebahas jiwa, ngebahas ruh gitu kan. Tapi ya lega banget, senang banget saya. Artinya memang ini yang kita butuhkan gitu kan. Enggak cuma kita sekedar menghadapi melaksanakan Tapi ibadah kan ritual. kenyataannya ada. Ya betul, saya sepakat Pak. Iya. Ya, saya rasa semua manusia merasakan itu ya. Itu dia. Nah, semua manusia yang normal dia pasti merasakan itu gitu kan. Saya rasa pasti merasakan itu. Ya benar kata Pak Yai tadi gitu kan. Ya, kenapa kita tidak meniti ke dalam diri kita gitu. Kalau kebenaran itu adanya di dalam gitu. Oh, iya. Betul. Saya sepakat. Ya. Ya, ada lagi Bang Andri? Itu nanti. Oke. Ya, malam hari ini sih saya rasa itu dulu ya Bang ya. Iya. Gitu kan. Puas lah saya dengan jawaban ini. Ini aja Bang kalau diamalin Bang ya. Wah beneran ya Bang gitu. Adem itu Bang, adem. Gitu kita adem dah Bang, bener. Gitu kan udah jelas nih gambarannya kayak gimana gitu kan. Nah, terus juga teman-teman ya yang terus mantau channel ini gitu kan. Ya jangan bosan-bosan. Terus gitu kita belajar bersama, kita cari tahu bersama. Ya semoga juga Allah berikan kita kekuatan ilahiyah, ilmu dunia untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makasih semuanya, makasih Cak Warto, makasih Bang Andri. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi